Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Latisa Safa Gunawan dengan NIM 2003957 dari kelas 2B jurusan Administrasi Pendidikan. Dalam pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai manajemen komitmen dalam organisasi. Pokok bahasan yang terdapat dalam materi ini yang pertama yaitu pengertian komitmen, kedua, unsur-unsur komitmen organisasi, dan yang terakhir, ketiga, pendekatan terhadap komitmen. Mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama yaitu pengertian komitmen. Makna komitmen menurut Lutyens mengemukakan komitmen dalam perspektif sikap sebagai berikut. Kalian bisa melihat di dalam video ini terdapat 3 perspektif sikap menurut Lutyens. Sedangkan menurut Moody, Porter, dan Stretch, mereka mendefinisikan komitmen organisasi memiliki arti yang lebih luas dan keinginan karyawan untuk memberikan kontribusi yang berarti pada organisasinya. Sedangkan komitmen organisasi adalah suatu keadaan di mana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu beserta tujuannya dan berminat memelihara keanggotaan dalam organisasi itu. Terdapat 2 pandangan terhadap komitmen, yaitu pandangan tradisional dan modern. Menurut pandangan tradisional, komitmen sebagai kondisi sepihak di mana organisasi mengupayakan atau mengharapkan kesetiaan dan pengabdian dari anggota. Sedangkan menurut pandangan modern, komitmen merupakan kebutuhan timbal balik antara organisasi dan anggota. Meyer dan Alien mengemukakan 3 perspektif tentang komitmen organisasi, yaitu yang pertama, komitmen afektif. Contoh dari komitmen ini, kita dapat mengambil contoh komitmen anggota dalam konteks organisasi di Indonesia, seperti komitmen anggota PMI, pengurus DKM, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu komitmen berkelanjutan. Contoh dari bentuk komitmen ini adalah manajer yang sudah bekerja selama 10 tahun di suatu perusahaan di mana ia telah banyak mencurahkan tenaga dan sumber dayanya untuk memajukan perusahaan tersebut, sehingga jika ia ingin pindah perusahaan yang baru, ia harus memulai semuanya dari nol. Yang ketiga yaitu komitmen normatif. Contoh dari komitmen ini yaitu pegawai yang telah ditugaskan untuk studi lanjut oleh perusahaannya dengan biaya yang besar, mereka cenderung merasa berhutang budi, sehingga merasa wajib untuk tetap berkomitmen dan setia pada perusahaan. Pokok bahasan selanjutnya yaitu unsur-unsur komitmen organisasi. Terdapat 4 unsur komitmen. Yang pertama yaitu keyakinan yang kuat terhadap penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Keyakinan individu memberikan landasan untuk memutuskan apa yang akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh individu tersebut. Yang kedua, keinginan melakukan tindakan atas nama organisasi. Keinginan yang kuat pada diri seorang untuk bertindak atas nama organisasi merupakan suatu komponen yang menjadikan bahwa seseorang memiliki komitmen terhadap organisasi tersebut. Yang ketiga, keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi. Keinginan individu untuk tetap menjadi anggota organisasi merupakan suatu kondisi yang seharusnya tumbuh pada individu, manakala ia memiliki komitmen yang kuat terhadap organisasinya, sehingga dapat dianalisis manakala seorang pegawai merasa tidak betah berada di perusahaan. Yang terakhir, tingginya keluaran dan kurangnya kemangkiran. Semakin tinggi tingkat keluaran atau hasil dan semakin sedikitnya tingkat kemangkiran menjadi unsur yang tumbuh dari komitmen individu terhadap organisasinya. Pokok bahasan yang selanjutnya yaitu pendekatan terhadap komitmen. Hal-hal dalam memahami komitmen terdapat 3. Yang pertama, komitmen sebagai pengorbanan dan investasi energi individu terhadap organisasi. Pendekatan ini menganalisis bahwa komitmen lebih banyak menjadi urusan individu daripada organisasi. Yang kedua, komitmen sebagai hubungan timbal balik. Pendekatan ini menganalisis bahwa komitmen bukan saja urusan individu, tetapi juga menjadi urusan organisasi.
Yang ketiga, komitmen dipandang sebagai pemelihara kesetiaan. Pendekatan ini menganalisis komitmen sebagai suatu upaya untuk melekatkan organisasi. Pendekatan sikap. Komitmen menurut pendekatan ini menunjuk pada permasalahan keterlibatan dan loyalitas. Menurut pendekatan ini, komitmen dipandang sebagai suatu sikap keterkaitan kepada organisasi yang berperan penting pada pekerjaan tertentu dan perilaku yang terkait. Pendekatan perilaku. Pendekatan ini menitik beratkan analisisnya bahwa inventaris karyawan atau anggota organisasi membuat ia terikat untuk loyal terhadap organisasi. Menurut White, komitmen organisasi terdiri dari 3 area keyakinan ataupun perilaku yang ditampilkan oleh karyawan terhadap perusahaan. Ketiga hal tersebut adalah yang pertama, keyakinan terhadap organisasi, tujuan, dan nilai-nilai yang ada di organisasi tersebut. Yang kedua, adanya keinginan untuk berusaha sebaik mungkin sesuai dengan keinginan organisasi. Yang ketiga, keyakinan untuk mempertahankan keanggotaannya di organisasi tersebut. Pendekatan multidimensi. Komitmen organisasional secara tradisional dipandang sebagai konstruksi unidimensi atau satu dimensi, di mana komitmen organisasi didefinisikan sebagai rasa identifikasi, keterlibatan, dan loyalitas yang dinyatakan oleh seorang pegawai terhadap organisasinya. Pendekatan dalam profesi kependidikan. Untuk keberhasilan organisasi, diperlukan kebaikan dan peningkatan pelayanan. Oleh karena itu, personal organisasi harus memiliki komitmen yang tinggi sehingga mampu mencurahkan energi untuk memberikan pelayanan tertinggi sesuai dengan peran, tugas, dan fungsinya. Selesai sudah materi yang saya paparkan mengenai manajemen komitmen dalam organisasi. Maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.